Yang terkasih, berikutnya, yang pertama tadi itu kan dampak masalah sosial atau masalah sosial itu yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kesenjangan ekonomi, selanjutnya adalah keterbatasan akses pendidikan. Ya, ini materi pada hari ini untuk yang terakhir pada hari ini ya. Nanti akan masih ada 8 sebenarnya masalah sosial yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, keterbatasan akses pendidikan adalah kondisi di mana sebagian orang atau kelompok dalam masyarakat tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi geografis, keterbatasan ekonomi, kualitas fasilitas, serta ketimpangan gender atau sosial. Akses pendidikan yang terbatas menghambat upaya pemberdayaan masyarakat karena mengurangi peluang untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang baik, dan meningkatkan taraf hidup. Nah, faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan yang pertama kemiskinan, tuh ditanya lagi. Jadi dia tuh mengait masalah sosial nih. Jadi faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan yaitu pertama momoknya adalah kemiskinan. Ditanya oleh kawanmu tadi, siapa yang nanya tadi itu? Mengapa kemiskinan ini menjadi masalah sosial? Inilah setannya, inilah iblisnya, inilah dunianya, kemiskinan nih. Jadi momok. Ngapa sih orang terbatas akses pendidikannya? Ya sulit. Kalian perhatikan ini di sekolah-sekolah Katolik tuh ya. Yang bisa sekolah Katolik itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah. Karena memang sekolah-sekolah Katolik itu dibiayai dari hasil swadaya ya, orang-orang yang masuk di situ. Ya. Tetapi juga mereka membuka 10% untuk membantu orang-orang yang ya miskin dan sebagainya. Karena memang operasional sekolahnya itu berat. Beda dengan sekolah negeri yang memang 20% APBN dan APBD itu harus diarahkan kepada pendidikan. Itu amanat undang-undang ya. Nah, makanya kalian bisa menikmati fasilitas mewah itu. Ya. Saya ajak kuliah enggak pakai AC, kipas angin enggak ada. Ya kan? Toiletnya tinggal sambar aja di situ. Toiletnya kalian pencet, ya kan? Kan enggak nimba lagi kan? Tinggal tekan tombol kan? Betul ya? Masih ada sih beberapa toiletnya toilet itu, ya. Tinggal duduk toiletnya di atas tuh tinggal duduk. Tapi bagaimana mau duduk di situ ada ee-nya, ee-nya sampai udah kering, enggak disiram-siram. Ya, ketua kelas udah survei enggak toilet semua yang ada di Stakan tuh? Udah ya ketua kelas ya? Coba kamu naik ke lantai 3 tuh. Ya, aromanya ya kan, luar biasa. Udah, aromanya harum atau aromanya busuk? Saya belum pernah Pak, kalau yang ke tingkat-tingkat atas Pak. Paling di lantai 1 aja. Di lantai 1 aja orang toiletnya malah pergi ke bawah kapel kan? Kalau enggak salah di lantai kalian tuh kan ada toiletnya tuh. Kalau enggak salah. Betul ya? Ada Pak. Nah, Iya Pak. tapi baunya, aromanya gimana? Airnya ada enggak? Ya ini. Bayangkan 46 orang itu pasti enggak mungkin kan enggak pipis, ya kan? Nah ini. Makanya SD, SMP, SMA sampai kuliah di Jepang tuh hari Jumat tuh adalah membersihkan toilet sebersih-bersihnya. Jadi faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan yang pertama kemiskinan. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali tidak memiliki biaya yang cukup untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, biaya sekolah, seragam, buku, dan kebutuhan lainnya menjadi beban yang berat bagi mereka. Maka dulu ada BOS, ada BIS, dana BOS, dana BIS, tapi akhirnya dana BOS BIS habis. Ya. Dua, letak geografis. Di daerah terpencil atau pedesaan, akses ke sekolah seringkali sulit karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang buruk. Siswa sering harus menempuh jarak jauh untuk sampai ke sekolah yang bisa menghambat minat dan keadaan mereka. Bayangkan, harus jalan kaki 8 kilo, jalan kaki ya. Saya yakin di sini masih ada yang jalan kaki sampai berapa kilo untuk ke sekolah. Ya. Setahu saya waktu saya di daerah di Bengkayang tuh, dia bangun, itu saya berangkat, itu dia jalan kaki dulu, baru dapat bis.
Dan saya pernah tanya dengan satu anak itu, jam berapa mandi? Jam 3 subuh. Karena jam setengah 4 dia harus jalan kaki dulu. Bayangkan. Kalian jam 3 masih ngembun ya? Dia jam 3 udah mandi. Ya, tak percaya? Kayaknya masih ada lah ya. Saya jam 4 udah mandi, Pak. Nah, jam 4 udah mandi. Ya karena dulu mungkin sekolahnya jalan kaki dulu kan? Kan begitu. Bahkan yang jalan kaki itu tidak terlambat daripada pakai sepeda motor. Itu di Bengkayang tuh saya pernah nanya, jam berapa kamu bangun? Jam 3. Jadi jam 3 tuh udah harus mandi, jam setengah 4 udah jalan kaki. Bukan hantu, manusia. Anak perempuan jalan kaki ke depan, dari kampungnya itu jalan kaki karena tidak ada. Nanti dia baru naik, ya, angkutan umum, baru habis itu dia turun. Lalu dari jalan tuh jalan kaki lagi ke sekolahnya. Waduh, pengorbanan yang luar biasa. Nanti pulang ke rumah jam berapa dia? Jam 7 malam. Resiko. Itu. Demi untuk pendidikan, untuk memberantas kemiskinan. Letak geografis ya. Ketiga, kualitas fasilitas pendidikan yang buruk. Sekolah-sekolah di daerah tertentu, terutama di pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, seringkali kekurangan fasilitas. Seperti gedung yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan peralatan belajar yang membuat proses belajar mengajar kurang efektif. Sekarang di Stakan tuh, waduh, fasilitasnya rusak karena tidak dipakai kali. Perpustakaan yang jarang dikunjungi mahasiswa, ya. Lab komputernya, ya, karena keterbatasan tadi itu, ya, rusak tidak terpakai, ya kan. Lab musiknya juga, ya kan. Keempat, kurangnya guru berkualitas. Banyak daerah kekurangan guru yang terlatih, terutama di daerah terpencil. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Selain itu, kesejahteraan dan insentif yang rendah bagi guru sering menyebabkan mereka enggan mengajar di daerah terpencil. Ya, jadi makanya ya sulit. Ya, bibi saya itu tidak naik pangkat karena ya hanya tamat SGO saja. Dan daerahnya jauh. Ya, harus mudik motor air dan harus orang lokal yang mau ngajar di situ. Yang lainnya pada pindah. Kelima, ketimpangan gender. Di beberapa komunitas, terutama di daerah yang memegang nilai tradisional yang kuat, anak perempuan seringkali tidak diberi prioritas untuk bersekolah. Ya, puji Tuhan lah di Stakan ini anak perempuan lebih banyak sekolah guru agama daripada anak laki-laki kan. Mereka diharapkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau menikah di usia dini sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk belajar. Keenam, krisis sosial dan politik ya. Situasi konflik atau krisis politik menghambat akses pendidikan karena keamanan dan infrastruktur yang rusak. Anak-anak di daerah konflik atau bencana alam sering terpaksa putus sekolah karena lingkungan yang tidak aman atau sekolah yang hancur. Selanjutnya, kurangnya kesadaran dan dukungan orang tua ya. Beberapa orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan atau memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak berdampak besar pada masa depan. Hati-hati ya, ada orang tua di kabupaten-kabupaten, di kecamatan, di desa bahkan ujung-ujung tidak selesai juga kuliahnya. Saya sangat bersedih waktu saya kunjungan ke rumah sakit di salah satu kabupaten tuh. Kebetulan diajak kawan karena penyuluh itu juga ada kunjungan ke rumah sakit. Lalu dia cerita, udah habis 2 hektar sawah, ya kan? Kemudian pagi, siang, sore, malam beli laptop dikasih laptop, beli HP kasih HP, semuanya udah dikasih. Pulang ke rumah bukannya dapat ijazah. Pulang ke rumah ya bawa pergi sendiri, pulang bertiga. Bawa anak dan suami. Udah itu bukan kerja, tinggal di rumah. Ya. Bayangkan ya, kesedihan orang tua untuk meningkatkan itu ya. Jadi tolonglah kalian harus selesai ya. Itu. Dampak keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ya. Jadi ada salah satu ketua umat tuh, dia harus kuliah ya, dia STM memang. Dan dia menjadi motivator di kampungnya tuh. Jadi di daerah kabupaten, kecamatan Teriak masuk dalam itu. Dialah sarjana pertama di kampungnya dan akhirnya dia menjadi PNS. Ya. Adiknya menjadi kepala desa, saya kenal ya.
Jadi dia menjadi motivator untuk orang-orang di situ. Jadi kalau kalian di kampungnya belum ada sarjana, lalu kalian sarjana, kalian akan merangsang orang-orang atau saudara-saudari kalian atau orang di kampung kalian untuk kuliah. Tapi sebab kalau kalian gagal, lihatlah pulang ke kampung bawa anak katanya. Ya kan? Bukan bawa gelar. Paham ya? Nih, kalian nih jadi tulang punggung loh. Bukan tulang punggung untuk keluarga saja, tapi tulang punggung untuk kampung kalian loh. Ya. Jadi tolonglah. Jangan sampai kalian gagal lah kuliahnya. Kemudian kedua, kemiskinan yang berlanjut. Bayangkan kalau kalian gagal kuliah, apa yang terjadi? Tidak mau nanti orang-orang tua situ menguliahkan anaknya, apalagi yang perempuan. Ya kan? Ngapain kuliah sama ya kawin ya. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Tanpa pendidikan, peluang ekonomi terbatas dan banyak orang tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ketiga, ketimpangan sosial yang lebih luas. Keterbatasan pendidikan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bersekolah cenderung memiliki prospek ekonomi yang rendah, sehingga sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Keempat, pengangguran dan masalah ekonomi. Individu yang tidak memiliki pendidikan memadai memiliki peluang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi di masyarakat. Tuh, tadi tuh. Kemiskinan, pengangguran, ya kan? Kesenjangan ekonomi dan keterbatasan pendidikan itu masalah sosial. 5. Peningkatan resiko terlibat dalam kriminalitas. Orang yang tidak memiliki pendidikan cenderung lebih mudah terjebak dalam kegiatan yang ilegal. Karena terbatasnya peluang ekonomi yang dapat mengarah pada meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Saya ke lapas anak yang seusia kalian itu, ada yang hanya kelas 2 SD, tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA. Ya, ini bukan teori, memang kenyataan. Lalu upaya untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan itu, yang pertama program beasiswa dan bantuan pendidikan. Bagi yang sudah mendapatkan bantuan pendidikan dan beasiswa, pertahankan itulah ya. Pemerintah dan berbagai organisasi dapat menyediakan beasiswa atau bantuan finalisasi bagi siswa yang kurang mampu. Beasiswa ini bisa mencakup biaya sekolah, perlengkapan, dan transportasi untuk meringankan beban keluarga. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Pembangunan sekolah yang layak dan penyediaan fasilitas belajar di daerah terpencil dapat meningkatkan akses pendidikan. Selain itu, perbaikan jalan dan transportasi juga memudahkan siswa untuk mencapai sekolah. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan distribusi guru berkualitas. Insentif atau tunjangan khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga bisa meningkatkan program pelatihan bagi guru untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. 4. Pendidikan vokasi dan keterampilan kerja. Nah, ini penting ya. Menyediakan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja membantu siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi untuk memperoleh keterampilan yang bermanfaat dan meningkatkan prospek pekerjaan. 5. Kampanye kesadaran pentingnya pendidikan. Kampanye dan sosialisasi yang menekankan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat sehingga mereka lebih mendukung anak-anak mereka untuk bersekolah. Keenam, penyediaan teknologi dan belajar jarak jauh. Dalam perkembangan teknologi, belajar jarak jauh atau e-learning dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan geografis. Pemerintah bisa menyediakan perangkat dan akses internet di daerah terpencil agar siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online. 7. Program khusus bagi anak perempuan dan kelompok rentan. Program pendidikan yang mendukung partisipasi anak perempuan dan kelompok rentan dapat mengurangi ketimpangan akses. Ini termasuk kampanye anti-diskriminasi, pendidikan inklusif, dan panduan bagi anak-anak yang berada dalam situasi khusus. Lalu tantangan dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan. Mengatasi keterbatasan akses pendidikan memerlukan komitmen jangka panjang serta kolaborasi dari berbagai pihak. Beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Banyak daerah yang memiliki anggaran terbatas untuk pembangunan sekolah dan pengadaan fasilitas belajar yang memadai. Masalah sosial dan budaya. Nilai tradisional atau pandangan yang menghambat pendidikan seperti pernikahan dini atau rendahnya prioritas untuk pendidikan bisa sulit diubah. Krisis lingkungan dan bencana. Nah, di wilayah yang rawan bencana, sekolah dan fasilitas pendidikan rentan terhadap kerusakan sehingga memerlukan dukungan tambahan untuk pemulihan. Lalu akses pendidikan yang merata adalah dasar penting.
untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Masyarakat dapat membangun generasi yang lebih mandiri, terampil, dan siap menghadapi tantangan global. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Saya mencoba untuk cepat menyebarkannya. Itu yang pertemuan kemarin itu udah ada di YouTube saya, ya kan. Silakan untuk resumenya bisa dibuat, ya kan. Nah, kemudian tolong untuk tugasnya, ya. Tugas, ini masih banyak tugas ya. Saya ini adalah dosen yang banyak tugas, ya. Penyuluh yang banyak tugas. Tugas ini bukan untuk membuat apa, itulah pendidikan vokasi bagi kalian. Jadi jam 5 ini tolong semuanya sudah nge-share ke saya berapa subscribe kalian, ya kan. Kemudian saya sudah cek, rata-rata tuh sudah saya subscribe, balik kalau tidak salah. Kalau yang belum, beritahu saya. Lalu, ini tugas nih. Saya berharap kalian ya, minggu depan itu subscribe kalian itu sudah bertambah 100 orang. Ya. Itu hari Jumat. Nah, terserah kalian mau cari kawan dari mana, tetapi saya minta kalian sudah ya bertambah 100 orang. Nah, demikianlah tugasnya. Ya. Baik. Jangan lupa ketua kelas tugas untuk yang besok ya, tugas bersih-bersih. Nah, ya. Jadi jika ada yang tidak hadir ya kan, jadi tolong diberitahu kepada saya dan dia akan membuat makalah lagi. Kalau yang tadi itu ya minimal makalahnya berapa halaman tadi itu? 20 halaman. Ya, dengan meresum. 20 halaman. Nah, tapi besok kalau yang tidak datang pada bersih-bersih saya suruh buat makalah 30 halaman. Ya. Mau buat 30 halaman ya. Padahal makalahnya aja belum selesai untuk yang satu kan. Jelas ya? Jangan sampai makalahnya jadi 100 halaman. Kemarin ada waktu itu, ya, kakak kelasnya itu dibuatnya, berhasil dia buatnya. Karena memang dia pergi buat video. Jangan lupa kita tinggal beberapa kali lagi, tolong segera dibuat makalahnya, lalu videonya, ya video presentasi itu karena bagian dari ya, nilai akhir ya. Demikianlah pertemuan kita, semoga bermakna dan bermanfaat. Mohon maaf jika misalnya ada hal-hal yang salah atau keliru. Mari kita bersama membangun diri kita dan membangun komunitas basis kita menjadi lebih baik. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.